Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita masih melanjutkan menelaah tafsir surah Al-Adiyat, ya. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai ayat 8 tapi belum selesai. Berarti kita tuntaskan dulu ayat 8 dan seterusnya. Ya. Silakan dibuka halaman 165, ya. Ayat halaman 165. Taib, ana awali dengan tilawah surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Firman Allah Ta'ala, wa innahu, dan sesungguhnya, yakni manusia, ya. Di sini wa innahu ini dhamirnya kembali kepada manusia. Kata ganti yang ada dalam firman Allah ini menunjuk kepada manusia. Dan sesungguhnya yakni manusia, ya. Kalau ayat 7, masih ingat ayat 7, ya? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Itu ada dua makna. Dan sesungguhnya Allah, ya, benar-benar menyaksikan keingkaran manusia. Makna yang kedua, kata gantinya itu kembali kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu tahu betul bahwa dirinya itu sangat ingkar. Tapi kalau di dalam ayat ini tidak mungkin wa innahu, dan sesungguhnya yakni Allah, itu nggak mungkin. Maka di sini yang dimaksud wa innahu, dan sesungguhnya dia yakni manusia, lihubbil khairi lasyadid, dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Berarti syadid diartikan bakhil, la syadid la bakhil, ya. Ada makna yang lain, ya, terjemahan yang lain sama-sama benar insyaallah. Kalau di sini dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta, ya. Dan sesungguhnya manusia cintanya terhadap harta amatlah sangat. Jadi cintanya kepada harta itu sangat kuat, gitu.
maknanya sama. Karena cintanya kepada harta maka dia jadinya pelit gitu ya. Ya, pelit. Baik, kita simak tafsirnya. Yaitu karena begitu cintanya terhadap harta, maka menyebabkan meninggalkan kewajiban yang dibebankan pada dirinya. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada keridhaan Rabbnya. Ini semua terjadi karena begitu dangkalnya pandangannya terhadap dunia serta lalai terhadap akhirat. Ya. Baik, ana bacakan aslinya. Tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah terhadap ayat ini ya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa innahu ay al-insan, dan sesungguhnya yakni manusia ya, persis sesuai dengan ini tadi. Li hubbil khairi ay al-mal, cintanya terhadap harta. Al-khair diartikan al-mal, ditafsirkan al-mal ya. Kapan harta itu, al-khair itu artinya kebaikan aslinya ya, tapi di sini yang dimaksud itu adalah harta. Karena harta yang baik ya, harta yang halal di tangan orang beriman, diinfakkan di jalan Allah, itu membuahkan kebaikan. Bahkan bukan hanya kebaikan, berlipat-lipat ganda balasannya ya. Tapi harta haram ya bisa nggak berbuah kebaikan? Harta haram disedekahkan kepada janda miskin yang membutuhkan sembako misalnya, berbuah ganjaran apa enggak? Nah, enggak. Kalau ada mengatakan sok tahu loh, itu kan urusan Allah. Nah, bukan sok tahu. Memang begitu ketentuannya dalam agama kita. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sedekah dari harta yang haram, Allah maha mengetahui, tidak akan diterima. Namun kita sebagai manusia, kalau ada orang melakukan kebaikan ya nggak usah diinterogasi ya, sini kamu bantu orang pakai beli sembako, itu duit apa itu? Nggak usah. Itu nyari ribut namanya ya, nyari ribut, nggak usah. Manusia itu menghukumi secara lahiriah. Ada orang berbuat baik, kita doakan, Allah yang lebih tahu ya kan. Kita manusia itu jangan jadi orang itu, jangan rumit lah, jangan bikin orang susah. Kita lihat orang sholat, nggak usah diinterogasi, Pak Yadi, tadi kamu ke masjid, antum ke masjid, ikhlas nggak kamu ke masjid? Nyari ribut begini. Kita tidak usah ngurusin ikhlas. Beliau rajin ke masjid, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah, begitu ya. Tain. La syadid ay katsirul hubbi lil mal, yakni sangat cinta terhadap harta. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau kita terjemah ayat ini berdasarkan tafsir ini ya, maka sesungguhnya manusia itu cintanya terhadap harta sangat amatlah sangat. Antum kalau membaca ayat ini kemudian kita cocokkan sama diri kita, apa yang akan antum ucapkan? Hah? Benar nggak ayat ini bahwa Allah menyatakan bahwa manusia itu cintanya terhadap harta itu amat sangat? Hah? Antum akan katakan apa? Shadaqallahul azim. Itu kan biasanya ya. Nah, karena kebenarannya itu telak, kita bisa ngerasakan. Atau antum katakan enggak, saya enggak suka harta, saya tidak seperti itu. Wow, keren banget loh. Iya kan? Jujur aja, manusia itu apalagi kalau tidak dilandasi dengan iman, masya Allah. Itu kadang-kadang sudah punya banyak itu masih kurang. Ya. Iya kan? Shadaqallahul azim. Sama seperti ketika Rasulullah bersabda, kullu bani adam khatta'un. Setiap bani Adam itu siapa? Manusia. Gorila bukan bani Adam. Hati-hati ya. Ini ada perkara ini, ada orang rasis dia,
Ya, Masya Allah. Untung bukan orang Islam ya. Kalau orang Islam saya sangat sesalkan. Orang Islam itu harus ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang di derajat manusia di sisi Allah itu ketakwaannya. Bisa saja ada orang kulitnya hitam, buruk rupa, ya, bisa mengalahkan orang yang kulitnya putih, tinggi, hidungnya mancung, bisa. Maka jangan pernah meremehkan orang. Ya, Bani Adam itu mulia. Kulit dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang hitam, ada yang putih, bukan untuk saling mencela. Awas, jangan pernah lakukan itu. Ancamannya 5 tahun penjara tadi saya lihat di berita terakhir. Ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia, setiap Bani Adam banyak dosanya, banyak salahnya. Antum mau mungkir? Antum mengatakan, enggak, kalau saya mah orang suci, orang soleh. Makanya baca diri kita ini ya dengan Al-Quran Sunnah. Tapi masih ada lanjutannya ya, tidak berhenti di situ. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak dosanya, banyak salahnya adalah yang paling gencar bertaubat. Maka kita ini harus banyak istighfar, banyak bertaubat, karena kita meyakini apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu benar. Dosa kita itu banyak. Baik, ikhwatal iman, ini ada sebabnya. Ini tabiat manusia. Aslinya manusia itu begini nih, pelitnya nggak ketulungan, atau cintanya kepada harta itu nggak ketulungan, istilahnya ya, amat sangat. Kecuali kalau dia menyerap agama ini, ilmu-ilmu tentang harta itu dia kumpulkan, insya Allah akan berubah. Maka ada orang Islam itu yang sangat dermawan. Bahkan seharusnya idealnya setiap muslim itu memang salah satu akhlaknya adalah dermawan, karena dia punya ilmu tentang harta, ya, yang akan menerangi masalah ini. Baik, ini ya, perhatikan. Wa hubbuhu lidzalik, dan kecintaannya kepada harta tersebut, huwallazi aujaba lahu tarkal huquq alwajibati alaihi, yang menyebabkan atau yang mengharuskan dia meninggalkan hak-hak yang wajib dia tunaikan. Karena cintanya kepada harta yang berlebihan, akhirnya dia tidak sanggup menunaikan hak-hak yang harus dia bayarkan, yang harus dia tunaikan. Apa kalau kita bicara hak harta, yang paling pokok apa? Zakat. Kemudian nafkah-nafkah yang wajib. Nih, jadi kecintaannya yang terhadap harta itu yang luar biasa, akhirnya dia tidak sanggup membayar zakat. Hartanya lengket di hati. Ada lemnya itu nggak tanggung-tanggung, kayak lem apa? Korea ya. Lem yang kuat sekarang kan Korea. Sebelum ada Korea itu lem-lem apa? Merek lem yang terkenal apa? Aibon, Castrol ya, zaman-zaman dulu yang orang yang hobi mobil itu biasanya kalau ngelem apa packing itu pakai. Sekarang ada lem lengket ya. Padahal membayar zakat itu prosentasinya sedikit. Itu pun kewajiban bukan tiap Jumat, setahun sekali. Dikucurkan, diberikan kepada saudara-saudaranya yang sangat membutuhkan. Ya, itu kadang-kadang nggak keluar karena cintanya kepada harta yang berlebihan. Nah, orang yang seperti ini berarti apa? Qaddama syahwata nafsihi ala haqqi rabbih. Dia mendahulukan ya keinginan hawa nafsunya, kesenangan hawa nafsunya mengalahkan hak Tuhannya. Kalau ada orang punya harta melimpah ruah, tapi seperti ini sifatnya, ya, cintanya kepada harta berlebihan sampai dia tidak sanggup mengeluarkan hak-hak yang diwajibkan oleh Allah untuk dia keluarkan, ya, orang yang seperti ini berarti mengutamakan, memanjakan apa? Kesenangan dirinya sampai mengalahkan hak
Allah, padahal rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti binasa. Orang-orang yang seperti ini pasti binasa. Kalau di dunia mah bisa saja kelihatannya sejahtera, jaya sampai mati. Tapi kan kita percaya kan hidup ini bukan hanya satu episode ini. Ada episode barzah, ada episode terakhir adalah biasanya kalau ada orang ada film berseri gitu ya, atau sinetron serial, itu biasanya yang ditunggu-tunggu orang apanya? Endingnya. Seri apa? Terakhir kan? Itu yang paling bikin penasaran. Kita juga ingat hidup ini bukan di dunia aja. Ini episode di dunia, kita sedang di dunia. Ya. Kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-an amalun bila hisab. Sekarang ini ketika kita di dunia yang ada adalah kewajiban beramal, belum ada hisab. Ya. Belum ada hisab. Wagadan, nah ini endingnya nanti ini ya, finalnya. Ya. Ini episode terakhir. Ya, wagadan hisabun bila amal. Besok maksudnya akhirat sering diungkapkan dengan ghadan. Ghadan itu besok. Kalau ada yang mengatakan apa enggak salah, Pak. Kan akhirat itu bisa masih ribuan tahun. Wallahu taala alam. Kenapa diungkapkan besok? Tidak salah. Kenapa? Kaidahnya begini. Setiap hal yang pasti terjadi itu dekat. Setiap hal yang pasti terjadi dekat. Kalau enggak besok, besoknya lagi. Kalau enggak besok, enggak minggu depan. Kalau enggak minggu depan, satu saat pasti terjadi. Mati pasti terjadi kan? Mati pasti terjadi. Maka mati itu posisikan dekat. Kalau antum posisikan mati, saya masih muda, masih jauh mati saya. Wah, begini-begini nih. Ya, yang akan membuat orang itu lengah. Apalagi sudah 60 tahun, wah masih jauh saya, karena ada orang umurnya 80, 90 masih hidup. 60 masih mati, masih dianggap jauh. Nah, kapan sadarnya? Ya, taib. Nah, ini masalah ya. Inilah sumber malapetaka terkait dengan harta tuh di sini. Ya, dia mengutamakan syahwat atau kesenangan dirinya sampai tidak peduli dengan Allah. Nah, orang yang begini ini kenapa? Apa sebabnya? Kalau orang muslim kok seperti ini memalukan. Kalau orang muslim kaya raya, masya Allah, sampai zakat aja nggak keluar, ya, memalukan. Ya. Apalagi urusan duit itu dibikin, masya Allah, dibikin sesuatu banget. Sampai dengan bapaknya juga kalau nggak puas diperkarakan. Antum ada yang dari Padang ya? Yang dari Padang siapa? Yang dari Padang, yang asli Padang. Saya bukan orang Padang, tapi saya tahu ada legenda Padang itu dari Padang kan? Namanya apa? Malim Kundang kan? Nah, itu legenda. Kebenarannya ya namanya legenda. Wallahu taala alam. Tapi hari ini bukan legenda. Di Bandung ada Eyang Koswara namanya ya, 85 tahun atau berapa, digugat oleh anaknya, digugat 3 miliar. Masya Allah, bukannya umur segini ini anaknya pada patungan untuk meringankan beban bapaknya, tapi justru diapain? Digugat 3 miliar. Ya, ini ada di media ya, viral ya. Kecuali kalau orang cuma main game terus ya nggak ketahui ini. Tapi kalau nyari-nyari berita ada. Ya, masya Allah, ada apa dunia sekarang ini? Anak yang durhakanya kepada orang tua luar biasa. Nah, yang lebih menakjubkan lagi ya, yang menggugat itu anaknya. Maaf kalau ada yang sama namanya ya, saya sebutkan. Kalau nggak salah baca saya namanya Dadang. Nah, kuasa hukumnya itu adiknya atau saudaranya. Jadi anaknya sendiri yang menjadi kuasa yang menggugat bapaknya itu. Qadarallah, dia mati serangan jantung ya, di saat hari pertama bapaknya sidang. Anaknya itu gelarnya mentereng, SHMA, MH,
jadi kuasa hukum menggugat anaknya mati, ya, di saat orang tuanya sidang. Dan saya lihat di YouTube itu matinya itu ditutupin kain yang ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah. Kan umumnya kain untuk menutupi orang mati kan itu kan. Kalau saya pikir-pikir, ya Allah, malu kita ada mayit mati serangan jantung, dia sebagai kuasa hukum saudaranya menggugat bapak kandungnya, ini anak disekolahin susah payah oleh orang tuanya, mati. Dan ketika mati jenazahnya ditutupi ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Allah itu dalam Al-Quran memerintahkan berbakti kepada orang tua itu setelah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengajarkan ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Ini agama kita itu kadang-kadang begitu, itu ada mayit nggak pernah sholat, giliran mati ditutupi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Allahu Akbar, ini ada apa ini negara kita ini? Dan ini bukan sekali dua kali, bertubi-tubi. Ada yang gugat ibunya karena Fortuner atau apalah macam-macam. Orang itu kalau matanya sudah duitan, itu nggak puas urusan duit dengan orang tuanya bisa diperkarakan. Masya Allah. Kalau orang yang mondar-mandir di dunia ini mata duitan, Masya Allah, itu duit negara bisa terancam, duit anak yatim bisa terancam, kotak amal masjid bisa terancam. Banyak kan maling kotak amal masjid kan. Hati-hati. Mari kita belajar mengelola harta itu pakai iman. Ya, pakai iman. Ya, taib. Ini masalahnya ya, kata beliau, ini didiagnosa oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ya. Kenapa ada orang seperti ini? Wa kullu hada, dan semua ini penyebabnya li'annahu qassara nadharahu ala hadhihi dar. Karena dia pandangannya itu hanya fokus untuk dunia ini, ya, wa ghafala 'anil akhirah, dan dia lupa akhirat. Ini masalahnya. Begini ini ikhwatal iman, orang Islam pun bisa terjadi, bisa memiliki sifat seperti ini gara-gara dia terlalu fokus ke dunia ini, lupa akhirat. Kalau orang itu ingat akhirat, jangankan harta, baru ngomong aja dia pikir. Kenapa? Ucapan dicatat oleh malaikat abadi dalam buku catatan amal kita, dan nanti kita mendapatkan balasan. Kalau kita bertasbih, insya Allah balasan tasbih. Kalau kita beristighfar, balasannya ampunan dari Allah. Kalau kita bertahlil la ilaha illallah, ini kalimat luar biasa. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya la ilaha illallah itu ditimbang, ya, bumi langit seisinya ditimbang, ya, maka masih lebih berat la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang sempurna, bukan la ilaha illallah yang cacat. Kenapa? Karena orang munafik itu juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada manfaatnya di akhirat sama sekali, ya. Nih, emang ada apa di akhirat? Kenapa lalai akhirat itu bisa menyebabkan orang seperti ini? Kaitannya dengan harta. Karena ya, kalau orang itu ke akhirat, ya, membawa imannya, ya, terkait kita kan masih di dunia kan sekarang ini, tapi kalau kita itu sudah berkelana ke akhirat dengan iman dan ilmu kita terkait dengan harta, ada apa? Nanti harta itu dihisab oleh Allah, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan, di dua titik ini. Makanya kalau orang itu ingat akhirat, ingat bahwa harta itu nanti akan dihisab oleh Allah. Termasuk ilmu tentang harta, ya, kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir tidak akan ada manfaatnya di akhirat. Subhanallah, kita itu kadang-kadang kalau membaca, ya, orang-orang top, orang-orang kaya, si fulan jadi orang kaya Pak nomor 1 di dunia, ya, ke asetnya sekian ribu triliun, ya, nomor 2 sekian ribu, nomor 3 sekian. Masya Allah, kita akan ketemu bilangan-bilangan yang ini. Tapi kita ingat, kalau harta itu seberapa banyaknya pun kalau dimiliki oleh orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan bisa menyelamatkan, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam itu jangan terlalu cintanya terlalu harta itu harus diobati.
Cintanya yang keterlaluan terhadap harta itu harus diterapi ya. Salah satunya adalah dengan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulullah tentang harta ini. Ya. Ini penyebabnya. Dia hanya melihat dunia. Kalau melihat dunia enggak percaya ganjaran gitu kan, itu membelanjakan harta itu dianggap apa? Mengurangi harta. Bahkan bisa saja sekedar membayar zakat, dia khawatir akan miskin, padahal itu tidak mungkin terjadi. Walihada qala hasan lahu ala khaufi yaumil wa'id. Oleh karena itu Allah berfirman ya, memotivasi orang yang seperti ini pasien nih kata liman ya, pasien orang seperti ini ya, Allah memotivasi dia agar takut pada hari yang dijanjikan ya. Jadi begini, Islam itu kalau memberi terapi kepada orang-orang yang bermasalah, yang punya penyakit ya, macam-macam penyakitnya, macam-macam, syirik lah, yang macam-macam ya, kafir ya, itu cukup diingatkan dengan akhirat. Takutlah kalian terhadap dosa syirik, karena kalau orang itu mati dalam keadaan musyrik, najis dia, dan orang itu kalau najis tidak mungkin bisa suci dengan cara apapun. Maka orang mati dalam keadaan musyrik, tempatnya adalah neraka. Kemarin sudah kita pelajari, gak usah dibanyak ya. Hati-hati ya, nyari duit dengan cara-cara yang curang, ingatlah akhirat. Itu aja. Jadi nasihati orang Islam itu mestinya tidak perlu panjang lebar, apalagi sampai serak tenggorokannya, nggak usah. Bahkan kadang-kadang sepenggal kata singkat itu sudah ngefek sama dia. Kalau ada orang ya, percaya Allah Maha melihat, percaya Allah Maha mengetahui, percaya Allah Maha, apalagi sama melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar, percaya kalau malaikat itu ada malaikat yang mencatat amalnya, percaya bahwa nanti dia akan dibangkitkan dan diberi balasan seadil-adilnya. Mestinya kalau dia maksiat cukup ittaqillah ya akhi, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Cukup. Maka seandainya ini ada khotib Jumat, misalnya berhalangan hadir ya, berhalangan hadir, kemudian kan harus tetap berjumatan kan, ada khotib dadakan istilahnya, antum bisa Assalamualaikum, duduk, nanti muadzin mengumandangkan adzan, kemudian itu antum khutbah kan, innal hamdalillah atau alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, antum selawat, ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah, wahai jemaah sekalian, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terjemah ya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, takwalah kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Dah duduk, selesai ya. Ini khotib dadakan. Kalau khotib beneran mah kok cuman begitu aja, mungkin begitu ya, tapi kalau itu sudah cukup. Wasiat takwa itu wasiat hebat, cakupannya luas. Makanya kalau orang Islam kok lama nggak mendengar nasihat takwa, hati munafik. Iya, Jumatan itu kalau diabaikan ya, hati-hati. Hati itu bisa terkunci dan ditutup oleh Allah ya, dan bisa mengubah orang menjadi munafik gara-gara gak Jumatan ya. Dan itu tidak perlu 30 kali, 3 kali berturut-turut meninggalkan Jumatan tanpa udzur syar'i, awas, resiko tanggung sendiri ya. Nah kadang-kadang ada orang Islam itu udah nggak sholat berjamaah, nggak sholat 5 waktu, nggak Jumatan juga. Ada yang sholatnya itu cuman 2 kali setahun, Idul Fitr dan Idul Adha. Berarti kan nggak sholat 5 waktu, nggak sholat Jumat. Allahu Akbar, karatan itu hatinya, nggak pernah mendapatkan siraman, nggak pernah diingatkan ittaqillah ya. Masya Allah, Masya Allah. Orang beriman itu kalau dinasehati ittaqillah, itu mestinya sudah ngefek. Saya ambilkan cerita. Saya sampaikan cerita. Antum pernah dengar cerita 3 orang yang terjebak di dalam goa? Dengar ya? Ini cerita populer, tapi yang menceritakan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis. Bismillah. Masuk ke dalam gua,
Ternyata longsor gua itu, ada batu besar banget nutup mulut gua. Mereka bertiga ini sudah mengerahkan kekuatan fisiknya untuk menggeser batu tersebut, tidak bergerak sedikit pun. Akhirnya subhanallah, orang inilah orang beriman ya. Orang beriman tuh kalau kepepet kemana dia? Allah ya. Kata mereka, kita ini tidak mungkin keluar dari gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal-amal soleh unggulan kita, amal-amal unggulan kita masing-masing. Yang satu bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tua. Nih kalau diceritakan di zaman sekarang itu seperti tadi, orang-orang yang kurang ajar sama orang tuanya ya, mungkin pingsan. Saya harap kalau ada orang yang kurang ajar kepada orang tuanya, diceritakan hadis ini ya, itu bisa pingsan dia. Kemudian setelah itu bertobat kepada Allah jadi orang baik. Saya harap begitu. Atau setidak-tidaknya dia nangis sesenggukan ya, mencerna cerita ini dibandingkan dengan kekurang ajarannya dan durhakanya dia kepada orang tuanya ya. Taib. Yang kedua, ini cocok untuk bos-bos ya, yang biasanya itu mendolimi pekerjanya. Wah, ini cocok banget ini kalau untuk bos-bos yang nakal itu, kadang-kadang meras tenaga orang, giliran bayar alot banget, giliran janjiin bonus gak keluar. Bacain cerita ini biar dia terangsang, dia terinspirasi untuk meniru orang hebat ini ya. Kalau diceritakan detail panjang. Yang ketiga ini yang saya maksud. Yang ketiga apa ceritanya? Amal unggulannya apa menurut dia? Masya Allah. Yang ketiga ini ya, dia naksir berat dengan seorang perempuan, cintanya luar biasa ya. Satu saat perempuan yang dicintai ini kepepet ekonomi, mengalami kesulitan ekonomi, datang ke laki-laki ini ya, pinjem duit. Dipinjemin nggak tanggung-tanggung 120 dinar. Tapi dengan catatan. Catatannya apa kira-kira? Oke, kamu saya pinjemin tapi kamu harus tidur sama saya. Oke? Ya. Ketika laki-laki ini sudah mau menjinai perempuan ini ya, bahkan di hadis itu disebutkan badannya sudah menindih perempuan ini, sudah nyaris terjadi, sudah tipis banget, tinggal sedikit lagi terjadi zina. Perempuan yang ngingetin, ittaqillah, Masya Allah, cuman itu aja ya, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah ya. Intinya kamu jangan melakukan ini dilarang oleh Allah. Akhirnya dia tersentak kaget, dia lari terbirit-birit, ditinggalkan perempuan ini. Dan dia tidak mau waktu kabur itu tidak bawa sini duitnya, balikin, tidak sempat itu. Masya Allah ya, Masya Allah, ini luar biasa. Kalau orang sekarang kan, wah nggak lari, duitnya mana tadi, bawa balikin gitu kan. Nah, subhanallah, duit 120 dinar ini dikasihkan, nggak diambil kembali. Saya ingin mengatakan kadang-kadang sepenggal kata itu bisa mengubah orang ya. Apalagi kalau diungkapkan oleh orang yang ikhlas banget, orangnya baik banget, imannya kuat, niatnya ikhlas. Maka cerita-cerita orang masuk Islam di zaman dulu itu kadang-kadang cuman sepenggal ayat bisa menyebabkan masuk Islam, atau melihat keagungan akhlak seseorang bisa masuk Islam ya. Saya ceritakan ini. Akhirnya ya, masing-masing berdoa dengan, ya Allah, jika engkau terima baktiku kepada orang tuaku ya, sebagai amal soleh dan ikhlas aku lakukan hanya untukmu, keluarkan kami dari gua ini. Didorong, ternyata bergerak, tapi belum bisa keluar. Yang kedua berdoa, bertawasul dengan amal tadi, apa tadi, dengan amal solehnya, wafa, dia memenuhi apa namanya janjinya terhadap pekerja yang geser. Yang ketiga ini berkesempatan juga berdoa dengan ini, ya Allah, jika aku meninggalkan perbuatan zina itu, aku ikhlas lakukan karena engkau, keluarkan kami dari sini. Kalau dipikir-pikir tiga-tiganya ini zaman sekarang gimana? Langka ya. Birrul walidain yang luar biasa. Luar biasanya di mana? Dia tidak pernah menomorduakan orang tuanya. Ceritanya ya, orang ini nyari kayu kemalaman, terlalu jauh. Zaman dulu nyari kayu ke hutan ya,
Kemudian kebiasaan orang ini itu tidak pernah mendahulukan keluarganya daripada kedua orang tuanya. Dia bikin susu untuk minum orang tuanya. Orang tuanya sudah terlanjur tidur, dia tungguin, mau dibangunin takut ganggu. Masya Allah, ya, anaknya itu yang kecil-kecil pada bergelantungan di bergelayutan di kakinya, ngereng minta susu itu enggak dikasih karena dia mengutamakan orang tuanya. Ada zaman sekarang kadang-kadang malah orang tua itu jadi pembantu di saat orang itu enak, ya. Masya Allah. Jangan dulu bangga dengan diri kita sebagai manusia, ya. Jangan terburu-buru bangga. Lihat kehidupan kita, siapa kita, hamba Allah kita. Rukuk sujud itu sudah mudah kita lakukan, pujilah Allah. Kita berbakti kepada orang tua, pujilah Allah yang memberi taufik itu, ya. Kita sayang sama orang, kita tidak jahat sama orang, Masya Allah, pujilah Allah yang memberi taufik. Kalau belum, segera periksa diri kita masing-masing, siapa kita dengan Allah dan siapa kita dengan sesama manusia, ya. Taib, kita lanjutkan, ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, ayat 9. Firman Allah Ta'ala, maka apakah dia tidak mengetahui, yakni apakah orang yang terperdaya tersebut tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, yakni Allah mengeluarkan orang-orang yang telah mati dari kuburnya untuk dihidupkan dan dikumpulkan, ya. Jadi begini, ya, ini obatnya, ya. Kamu cintamu kepada harta itu jangan berlebihan. Kamu tidak ingat nanti kamu akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian akan diberi balasan. Sederhana saja, ingat akhirat itu, Masya Allah, maslahatnya luar biasa, ya. Ingat akhirat, maslahatnya luar biasa. Afala ya'lamu ay hal la ya'lamu hadzal mughtar, apakah orang yang terperdaya ini tidak mengetahui? Orang ini terperdaya, ya, terperdaya dengan apanya? Hartanya. Kalau yang misalnya pejabat kemudian dia menyalahgunakan jabatannya, berarti terperdaya dengan apa? Jabatannya, ya, dan macam-macam. Yang memperdaya siapa? Yang memperdaya dia dengan umpan-umpan ini siapa? Syaitan, iblis laknatullahi alaihi, ya. Orang seperti ini bukan orang bahagia, ya. Orang tertipu, orang terperdaya, diperdaya mentah-mentah oleh musuh bebuyutannya. Ya, tapi kadang-kadang orang yang tidak paham kehidupan, ya, pokoknya kaya sukses gitu aja kan, kaya sukses, ya. Dan Masya Allah sekarang itu banyak orang ngurusin kekayaan seseorang. Orang nomor kaya 10 orang terkaya Indonesia itu ada yang ngurusin itu, ini fulan, bukan orangnya yang menyatakan saya orang kaya nomor 1, bukan, ada orang yang ngurusin itu. Bahkan majalah pun ada yang majalah ngurusin itu. Nanti yang tingkat Asia juga ada, yang tingkat dunia ada. Nanti disebutkan orang itu dipamer, bukan dia yang pamer, kadang-kadang media yang memamerkan koleksi mobil mewahnya, Masya Allah, ini, ya. Zaman itu kalau sudah matre itu orang kaya itu jadi bintang, ya. Tapi kalau orang ini masyarakat muslim, masyarakat itu yang jadi bintang itu para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Masya Allah, orang-orang mulia dalam pandangan Allah akan hadir menjadi teladan, ya. Tapi kalau orang ini kepalanya ini sudah duit saja, harta saja, maka yang jadi bintang siapa? Orang-orang kaya, ya. Hidup ini pilihan, ya. Kalau kita ingin mewujudkan penghambaan kepada Allah, maka orang-orang yang mulia dalam pandangan kita itu, ya, pertama Rasulullah, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, ya, dan ulama-ulama yang salihin yang mengamalkan ilmunya. Tayyib. Idza bu'thira ma fil qubur ay idza akhrajallahu al-amwat min quburihim. Nah, jika Allah mengeluarkan orang-orang mati dari kuburannya. Ini nanti, kita sekarang masih di dunia, ya, sebagian orang sudah, sebagian tapi jumlahnya banyak, ya, sudah di alam barzah, tapi alhamdulillah kita masih hidup, ya, masih hidup, ya. Nanti ini mati dulu baru sampailah ini li hasyrihim wa nusyurihim, ya. Allah hidupkan untuk dikumpulkan dan tidak berhenti sampai di sini, ya. Wa hussila ma fis sudur, ayat 10 halaman 167.
Firman Allah Ta'ala, wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Nah, jadi kalau manusia di hadapan Allah itu sampai hatinya itu dinilai, ya. Kalau kita di hadapan Allah itu sampai hati itu dinilai. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku Islam, ya bahkan mungkin penampilannya itu luar biasa, top banget, tapi dia munafik, maka di mata Allah, dalam pandangan Allah yang maha mengetahui, orang ini apa? Munafik, bukan orang muslim. Bisa saja dalam pandangan manusia dianggap muslim yang baik, tapi dalam pandangan Allah sama seperti orang itu kalau melihat orang sholat khusyuk banget, kita bilang alhamdulillah si fulan sholatnya khusyuk. Tapi kalau urusannya dengan Allah, itu yang di hati ini menjadi penentu. Sholatnya khusyuk tapi ria misalnya, naudzubillah, ya. Atau sholatnya sudah bagus banget, sering yang saya gambarkan itu, Masya Allah, sajadahnya bagus, sarungnya bagus, bajunya bagus, semuanya serba bagus, parfumnya juga parfum yang wangi banget, tapi dia taharahnya nggak beres. Waktu wudhu itu tangannya cuma segini basuhnya, tidak sampai siku, kan nggak sah. Nah, berarti kan sholat masih dalam keadaan belum suci dari hadas. Memang sah? Ya enggak lah, kan karena ketentuannya orang itu mau sholat itu harus suci dari hadas. Maka para ulama itu kalau ngajarkan sholat tidak ujuk-ujuk sholat. Antum kaji deh fikih para ulama, pasti diawali dari kitab Thaharah dulu, karena itu yang harus dilakukan sebelum sholat, ya. Oke, ini pentingnya ilmu, ya. Baik. Jelas apa yang ada di dalam dada dan apa yang dirahasiakan di dalam dada, rahasia yang baik maupun yang buruk, semua rahasianya itu akan terbuka, ya. Yang tersembunyi menjadi nampak. Ini suatu saat nanti, ya, buah dari amal perbuatan manusia akan terpampang jelas di hadapan mereka. Alhamdulillah kita sekarang masih di dunia. Kalau di dunia berarti kita masih sempat, masih punya waktu untuk menambah bekal kebahagiaan kita di akhirat. Seorang muslim itu idealnya produktif. Setiap hari yang dia lakukan itu bertambah kebaikan-kebaikannya. Ya, sering saya buat contoh itu, ya, dari jalur sholat saja. Kita kan laki-laki, ya. Ayo yang hari ini sedang haid siapa? Kan laki-laki nggak ada haid, nggak ada nifas juga. Berarti kalau kita mengalami pendarahan, ya, itu tidak menjadi penghalang sholat. Jangan, kenapa nggak sholat? Lagi haid, pendarahan. Lo kan dia laki-laki, pendarahan itu nggak menghalangi sholat. Kalau perempuan aja kalau pendarahan mengeluarkan darah bukan darah haid dan darah nifas, masih wajib sholat. Nah, hitungannya berapa? Setiap hari 17 rakaat masuk dalam hari itu, ya. 17 rakaat plus 12 rakaat sudah 29 rakaat baru dari jalur itu. Zikirnya tidak pernah ditinggal, berarti 5 kali zikir masuk dalam hari itu. Itu yang kaitannya dengan Allah. Belum lagi nanti kita dengan sesama manusia nyari nafkah yang halal, ya, bantu meringankan istri di rumah, ya kan, berjabat tangan dengan orang, mengucapkan salam, membesuk orang sakit, bantu orang kesulitan. Masya Allah banyak banget jalan-jalan kebaikan itu, banyak. Sehari itu seharusnya kehidupan seorang muslim dalam sehari aja itu bertambah sekian banyak kebaikan, sekaligus dosanya juga tambah. Tapi kan dosa diupayakan dihapus dengan apa? Istighfar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Ternyata belum selesai juga Pak Yani. Gak apa-apa, ya. Ya, gak apa-apa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.